Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Laili Indah, guru PAI SMA Negeri 1 Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022 di LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Brebes kelas 10 dengan materi pokok Malaikat Selalu Bersamaku. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semasa bersejarah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu dipimpin sama ketua kelas siapa? Ketua kelas? Oke, Salman Al-Farisi ya. Oke, yuk. Di tempat duduk siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdoa, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemahaman ya kepada kita semuanya hari ini. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional dengan Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme. Dipimpin sama Mbak, silakan ke depan. Yang lain untuk bisa berdiri. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Teman kalian Alvino Eka Putrananda, absen ketiga ya. Namanya apa ini? Sakit. Sudah berapa tadi? Baru. Ya, nanti tolong bisa kalian tengok ya. Dan kita mendoakan semoga yang sakit hari ini teman kalian namanya Alvino mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, coba tengok kanan kiri aja apakah ada sampah. Kalau ada berarti nanti dipungut dulu kemudian dibuang di tempat sampah. Ada tidak? Sudah bersih ya? Bersih ya. Karena dengan kelas yang bersih kita tahu ada hadis yang mengatakan bahwa an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau sudah bersih lingkungannya kita enak nyaman ya
untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum ke materi baru hari ini nanti dengan bab yang baru, ya, bab yang kedua, Ibu akan mengadakan sedikit permainan, ya, supaya kita fokus dan kita relaksasi dulu. Kalau Ibu mengatakan pagi, berarti kalian dengan satu tepukan, ya. Kalau Ibu mengatakan siang atau dengan sore, kalian dengan dua tepukan. Kalau Ibu mengatakan malam, berarti dengan gerakan gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, coba Ibu cek dan kita kira-kira tingkat fokus kalian seperti apa. Baik ya, Ibu mulai. Siang, pagi, sore, siang, pagi, malam, pagi. Ya, oke, ternyata alhamdulillah semuanya sudah fokus. Baik, kita sebagai warga masyarakat, ya, kemudian sebagai seorang muslim pun wajib untuk selalu belajar, ya. Dengan belajar ini kalian tentu mudah untuk bisa meraih cita-citanya, ya. Tanpa adanya belajar kalian tidak mungkin untuk bisa mengejar cita-cita. Makanya kita harus selalu senang, tekun, ya, untuk selalu belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah dan di mana saja dengan belajar itu, ya. Jangan sampai patah semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita akan ke materi baru, ya, yaitu bab 2. Ini bab 2, materi yang baru. Mengenai apakah bab 2 itu? Yaitu iman kepada malaikat. Ada yang ingat pada materi yang lalu kita bahas tentang apa? Itu iman kepada yang berikut dulu, iman kepada Allah, ya. Baik. Nah, kompetensi dasar hari ini adalah nantinya menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kompetensi dasarnya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi, ya, nanti indikatornya apa saja? Di sini bisa Anda lihat. Yang pertama yang dibacakan bahwa menjelaskan makna isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan IT. Berikut meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan IT. Yang ketiga, indikatornya adalah mengevaluasi manfaat beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengintegrasi secara lebih mendalam isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 sebagai dasar dalam menerapkan beriman kepada malaikat. Berikut menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Yang terakhir, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengintegrasi penerapan beriman kepada malaikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan apa sih kalian nanti tujuannya, ya, di pertemuan kita ini? Yang pertama, ya, yaitu setelah berdiskusi, nanti Ibu akan membentuk sebuah kelompok untuk berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan menggunakan IT. Yang kedua, setelah menyimak tayangan video tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, mampu, ya, nanti kalian mampu meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan IT.
Tujuan pembelajaran ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengevaluasi makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut, setelah berdiskusi, siswa mampu mengintegrasi secara lebih mendalam isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surat An-Nisa ayat 136 sebagai dasar ya, dalam menerapkan beriman kepada malaikat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Yang terakhir, mengintegrasi penerapan beriman kepada malaikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Malaikat, yang beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Ya, yang pertama apa? Iya, alhamdulillah masih ingat. Ini perlu kita tanamkan, ya, jangan sampai lupa dengan rukun iman yang ada. Nah, meyakini adanya malaikat merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Keberadaan malaikat merupakan sebuah bentuk ya bahwa Allah itu memiliki kebesaran. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Dan malaikat itu Allah ciptakan untuk selalu taat kepada Allah ya, dan tidak ada yang pernah membantah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikut Ibu akan menayangkan ya sebuah video. Nanti tolong Anda amati dan kira-kira ada informasi apa ya yang nanti kalian dapatkan. Ya, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke video berikut ini. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya akan terkontrol dan terjaga. Orang tidak akan melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Keyakinan bahwa ada malaikat yang bertugas mengatur rezeki akan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dalam belajar, bekerja, dan berusaha. Ia yakin bahwa malaikat akan memudahkan urusan rezekinya selama ia mau berusaha dan berdoa. Ia pantang berputus asa dan berpangku tangan karena memang Allah tidak akan menurunkan harta benda dengan menjatuhkannya begitu saja dari langit. Banyak orang menduga bahwa ketika ia melakukan suatu kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain, ia akan merasa aman dan selamat. Padahal sama sekali tidak. Ia tetap dilihat oleh dua. Ya, baik. Tadi sudah kalian amati penayangan video tentang iman kepada malaikat. Nah, sekarang coba informasi apa yang tadi kalian peroleh setelah melihat tayangan video tadi? Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, ya, Sakti. Definisi iman kepada malaikat. Baik, betul. Definisi tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu pengertian iman? Ya, iman artinya percaya. Oke, tepat.
aku sehari-hari. Oke, tepat sekali. Jadi Anda sudah bisa mengambil sebuah informasi dari tayangan video tadi tentang definisi iman kepada malaikat. Baik, tadi kalian sudah mampu mengambil beberapa informasi. Kali ini Ibu memiliki 3 permasalahan yang nanti kalian bisa diskusikan secara berkelompok, ya. Nah, kita tentukan kelompoknya dulu. Nanti setiap dari kalian untuk mengatakan 1, 2, 3 nanti sebagai anggota kelompoknya untuk berdiskusi, ya. Bisa kita mulai dari sebelah sini untuk menghitung, Mas. 1, Ya. 2, Ya. 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Baik, semuanya sudah menentukan kelompoknya masing-masing. Berarti 1 tadi yang mengatakan angka 1 kelompoknya bareng dengan kelompok 1, 2, 3 dan berikutnya nanti berkelompok, ya. Mendiskusikan apa? Ada 3 hal, ya, yang akan kalian diskusikan. Ibu mempunyai 3 permasalahan. Yang pertama nanti kelompok 1 mengenai bagaimana konsep iman kepada malaikat secara menyeluruh, ya. Nanti kalian carikan solusinya dan jawabannya bagaimana. Kemudian yang kedua, menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 285 serta Quran surat An-Nisa ayat 136 sebagai landasan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan kelompok 3 nanti permasalahannya adalah yang didiskusikan bagaimana hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Oke, baik. Bisa untuk mengelompok sesuai dengan tadi angka yang disebutkan, dan masing-masing kelompok harus bisa membagi, ya. Kira-kira 1 untuk mencari mungkin definisinya, ya. Cari lagi tentang apa sesuai dengan jobnya masing-masing, yang nanti bisa dibagi oleh tim kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Ibu juga bagikan lembar kerja peserta didik LKPD-nya untuk bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Sudah bisa dibagi semua? Silakan untuk mengelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Sudah berkelompok semua, Ibu bagikan LKPD, ya, beserta dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana ya? Oke, ya. Kelompok 2, kelompok 3, ya, baik. Ini Ibu bagikan LKPD beserta permasalahan yang nanti kalian diskusikan. Boleh kalian searching, ya. Kemudian nanti kalau sudah menemukan, silakan buatkan PowerPoint-nya yang nanti akan kalian presentasikan di depan. Waktunya cukup dengan 10 menit. Oke, kami ya. Ibu bagikan di kelompok 1 dengan LKPD-nya. Kelompok 1, ya. Kelompok 2 sini ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Dengan LKPD-nya. Dan terakhir kelompok 3 ini ya. Kelompok 3. Silakan mulai untuk didiskusikan. Waktunya 10 menit. Kelompok 1 bagaimana? Sudah bisa mulai menemukan tentang tadi konsep ya? Ya, Mbaknya nanti carikan apa dulu, masing-masing dibagi perannya ya. Oke, ini mungkin tadi yang mencari konsepnya, Mbaknya nanti yang menulis, ini nanti mungkin yang akan menyusun PowerPoint-nya ya. Akan lanjutkan. Terima kasih Bu. Kelompok 2 sudah sampai mana ini? Hampir waktunya ya. LKPD nanti sudah sampai LKPD ya, PowerPoint-nya sudah jadi ya. Oke, yuk dikerjakan masing-masing ya LKPD-nya. Ini apa? Sudah sampai pada
Oh, sudah jadi PPT-nya ya, tinggal mendiskusikan KPD-nya. Oke, dikerjakan, bisa diskusikan masing-masing anggota kelompoknya. Baik. Oke, waktu 10 menit sudah selesai. Yuk, para siswa semuanya. Oke, ya. Tolong persiapkan masing-masing kelompok dengan presentasinya dan PowerPoint yang sudah kalian siapkan tadi yang menggunakan ponsel, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Baik, Ibu mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Mas Hadi. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Iman kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini seluruh hati, yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Malaikat menurut M. Quraisy Shihab, malaikat dari bahasa Arab yaitu malakah, bentuk jamak malak dari kata laka, artinya menyampaikan sesuatu dari Allah. Malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kesimpulannya adalah iman kepada malaikat meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Seperti itu presentasi dari kami, dari Mas Hadi juga. Apa ada yang mau ditanyakan juga? Ya, Mbak. Silakan. Saya dari tadi dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1. Coba jelaskan kembali arti iman dari segi istilah, yaitu meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan. Tanya. Siapa dulu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iman dari segi istilah, meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan. Maknanya dalam diri individu, manusia tertanam kuat di hatinya atau kolbunya bahwa Allah itu ada. Kemudian mengucapkan dengan lisan, maknanya ada ikrar atau sumpah yang disampaikan melalui lisan. Contohnya dalam kalimat syahadat. Ya, gimana? Jelas? Ya, buat yang lain ada tanya lagi? Kalau ada, kami tutup presentasi hari ini. Dan presentasi dari kami. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang di kelas kelompok 1. Kelompok 1. Tentang presentasi kelompok 1. Ya, sudah bagus ya. Jadi dengan presentasinya. Lanjut untuk kelompok 2, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sini. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2 tentang menganalisis isi Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan An-Nisa ayat 136. Isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 menggambarkan tentang keimanan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan demikian, orang-orang yang beriman kepada Allah haruslah beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya, dan tidak membedakan keimanan mereka pada seluruh rasul.
Isi dari Quran Surat An-Nisa ayat 136. Menyimpan hikmah dan ajaran kaum muslim. Ayat ini juga mengingatkan tiap muslim terkait 6 hal dalam rukun iman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baik, terima kasih untuk sesi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertama saya Sabdul Samir dari kelompok 3 ingin bertanya, poin-poin apa saja yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surat An-Nisa ayat 136? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Poin untuk surat Al-Baqarah ayat 285 mengenai rukun iman 1-6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. Dan 6, iman kepada qadar. Quran An-Nisa ayat 136 menegaskan kembali tentang perintah untuk mengimani 6 rukun iman. Bagaimana seperti tentang jawabannya? Sudah jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Ya, untuk belajar kali ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kita untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Beraninya menjawab. Baik, kelompok 2 sudah jelas tadi mempersiapkan tentang menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran surat An-Nisa ayat 136. Baik, lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3 untuk presentasi. Silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi ini dan akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Salman Al-Farisi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Apakah kamu tahu arti iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, iman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki sifat sehingga selalu taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada? Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran bahwa yaitu 1, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu mencatat amal manusia. Yang terakhir yaitu kelima, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Silahkan bagi dari teman-teman yang ingin ditanyakan.
Tiffany Zanida dari kelompok 1 ingin bertanya, berikan contoh hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Bukryawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Mbak Tifa. Yang pertama yaitu menaati peraturan yang ada di sekolah, seperti tidak terlambat dan mengerjakan tugas dari guru secara singkat dan tepat waktu, dan berhati-hati dalam berperilaku menjaga pergaulan di sekolah. Gimana Mbak Tifa atas jawabannya? Ya, Cukup? cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Baik, semuanya sudah presentasi. Kita akan melanjutkan pembahasan RKPD-nya. Sudah ditukar masing-masing kelompok ya. Nanti kita akan mengoreksinya. Baik, kita bahas dari nomor 1. Pertanyaannya, berdasarkan syariat Islam, setiap umat Islam di dalam beriman kepada malaikat hukumnya apa? Wajib. Oke, bisa Anda koreksi semuanya ya, setiap kelompok, karena koreksi bukan dari kelompok masing-masing. Nomor berikutnya 2. Di dalam beriman kepada rukun iman, setiap umat Islam memiliki konsekuensi hukum, baik bagi yang beriman maupun yang tidak beriman. Bagi umat Islam yang tidak percaya adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, hukumnya apa? Kafir. Kafir. Ya, ada yang jawab munafik? Salah ya. Jadi itu dengan jawaban yang lebih tepat adalah kafir, bukan fasik, murtad maupun muslim. Soal yang ketiga, berikutnya terakhir. Setiap makhluk di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat. Karena itu, yang paling berhak memberikan tugas kepada para malaikat adalah Allah. Jawabannya apa? Iya, Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan dijumlahkan dulu ya, nanti akan Ibu informasikan kelompok 1 dapat berapa, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah? Ya, Ibu ambil lagi. Sudah dihitung? Ya, Ibu ambil LKPD-nya untuk dinilai. Ini dari kelompok 3, ngoreksi kelompok 1. Mana LKPD-nya? Oke, kelompok 1 ngoreksi kelompok 3. Berikutnya kelompok 2 yang sudah ngoreksi kelompok 3. Baik. Sudah semua lembar kerja peserta didiknya akan Ibu informasikan ya, kira-kira perolehan nilainya berapa ya dari presentasi dan LKPD-nya. Baik, tadi kalian sudah melakukan diskusi, kemudian presentasi ya, serta menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Kita akan menuju ke kesimpulan ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Oke, baik. Pertama sudah mereka kesimpulan. Kedua, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Ayo, silakan, Mas. Isi Quran surat Al-Baqarah ayat 205 menggambarkan tentang keimanan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan demikian bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah haruslah beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan tidak membeda keimanan mereka kepada seluruh rasul. Isi Quran surat An-Nisa ayat 136 menyimpan hikmah dan ajaran kaum muslim. Ayat ini mengingatkan tiap muslim terkait 6 hal dalam rukun iman. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, rasul-rasulnya, dan kepada kitab Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitab Allah turunkan sebelumnya.
Oke, terima kasih. Berikutnya ada lagi ya, Mbak. Terakhir memberikan kesimpulan. Yuk. Hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan perilaku teliti, disiplin dan waspada sangat erat sebab dengan meyakini bahwa malaikat senantiasa mencatat amal perbuatan kita, baik atau buruk, maka tercipta kesadaran untuk lebih teliti, disiplin dan waspada. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah memberikan kesimpulan semuanya tepat ya. Jadi materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa dipahami ya? Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Baik, Ibu akan bacakan hasil ya LKPD beserta presentasinya masing-masing kelompok. Tadi sudah Ibu lihat lembar jawab peserta didiknya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Hasil presentasi dulu ya. Untuk kelompok 1 Ibu berikan nilai 88 ya. Presentasi yang kedua yaitu kelompok 2 nilainya 87 ya. Yang terakhir kelompok 3 dalam presentasinya Ibu berikan penilaian adalah 100. Kelompok 1 dengan beserta anggotanya, baik nilainya 90. Kelompok 2 nilainya dengan 92. Dan ketiga, baik ini yang memimpin kelompok 3 nih, nilainya adalah 100. Dari nilai semuanya memang sudah bisa memahami dengan mengerjakan latihan lembar kerja ya yang tadi kalian kerjakan secara berulang. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita akan melakukan refleksi dulu ya. Dari tadi sudah dengan mengamati, kemudian dengan diskusi, kemudian presentasi sampai mengerjakan latihan lembar kerja ya, soal-soal yang hubungannya tentang iman kepada malaikat Allah. Sejenak kita untuk refleksi. Masih ingat refleksinya dengan tepuk Islam ya, kita lakukan bersama-sama supaya kita lebih rileks lagi. Ibu hitung hitungan ketiga kita mulai ya. Masih ingat dengan tepuk Islamnya ya? Oke, yuk kita lakukan refleksi dengan tepuk Islam. 1, 2, 3 tepuk Islam nih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, Islam, yes. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin kembali sama ketua kelas. Yuk, pimpin dulu ketua kelas berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, hari ini sudah tuntas selesai kegiatan belajar mengajar kita di bab tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru ya, tentang sajaah atau bersikap berani. Nanti Anda di rumah untuk bisa mengerjakan latihan-latihan kembali di buku paket ya. Nanti akan kita ulas di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.